Ya, kali ini aku ditemani oleh Mas Asbar. Beliau ini adalah pedansa yang banyak sekali mengikuti kompetisi-kompetisi baik nasional maupun internasional. Nah, Mas Asbar boleh nggak cerita awal sampai terjun di dunia dansa? Sebelum saya jadi pedansa, saya dulu awalnya berkecimpung di dunia tari tradisional. Selain tradisional juga cheerleaders dan modern dance. Oh, dulu memang udah hobi ya namanya dansa. Udah Tari-tari. di seni tari, cuma belum ke dansa Latin belum. Belum ya. Nah, terus pada tahun 2013 saya baru mulai mengikuti pelatihan dansa, dan itu pelatihnya didatangkan langsung dari Surabaya bersama Ibu Lani namanya. Nah, dari situlah saya mulai belajar dansa. Pada tahun 2013. Dan akhirnya menjadi atlet dansa. Itu tahun 2013 juga atau sebelumnya? Mulai jadi atletnya di tahun 2015. 2015. Mulai mengikuti prapon, pon, seleknas, SEA Games, dan macam-macam. Oh, masih games segala, membawa nama Indonesia. Dan terakhir kemarin ya? Ya, kemarin kompetisi di Korea. Di Korea. Wah, berapa medali? Banyak sekali tuh. 3 emas. 3 emas dan 2 perak. 2 perak. Total 5. Luar biasa. Dari 2013 sampai terakhir kemarin, ada nggak sih pengalaman yang paling Mas Asbar berkesan gitu selama berkompetisi? Pengalaman yang paling berkesan semua sama sih menurut sama saya. Ya. Semua pengalaman itu semuanya paling berkesan menurut aku, dan pengalaman ini merupakan guru yang tak berwujud bagi aku. Jadi ya semakin sering kita berkompetisi itu semakin menjadikan kita menambah wawasan, menambah skill, dan menambah pengetahuan baru lagi. Iya. Jadi itu perlu berproses ya untuk bisa jadi seorang atlet. Nah, Mas Asbar, untuk para pedansa khususnya pemula, ada nggak sih tips-tipsnya? Tips untuk pedansa pemula adalah tipsnya jangan malas untuk berlatih basic. Fisik ya? Basic. Oke, basic. Basic karena basic itu adalah yang paling penting untuk kita sebagai pedansa atau sebagai atlet. Kalau basic kita kuat, insya Allah ke depannya pasti bakal bagus lah ya. Bagus. Iya. Nah, yang dimaksud basic tadi apa tuh? Boleh nggak mungkin jelaskan? Dasar-dasar apa sih yang harus diketahui? Basic untuk sebagai pedansa adalah kita sebagai pedansa kan pasti otomatis sudah punya modalnya adalah kaki. Kaki. Kakinya harus sering dilatih untuk bikin lebih kuat, lebih tajam, poin, terus straight. Nah, itu yang benar-benar harus paling dasar, yang benar-benar kita harus sebagai pedansa adalah harus kita punya modal itu. Modalnya kaki itu tadi ya. Selanjutnya mengenai teknik bagaimana tuh? Kalau mengenai teknik, kita memang harus selalu berlatih teknik dan harus selalu mencari pelatih yang punya teknik ya, karena kita sebagai pegiat atau atlet memang harus selalu berlatih teknik dan harus berlatih ke orang yang tepat ya. Dan orang yang memang memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar. Iya, nah ini penting juga ya, bahwa kita harus memiliki pelatih yang betul-betul tepat, yang baik agar dasar kita bagus juga ya. Oke, nah Mas Asbar kan kalau lihat-lihat di medsosnya nih ngajar juga ya di Kalimantan, anak-anak kecil gitu. Iya benar, saya ngajar Timur. Karena memang kami di Kalimantan Timur lebih menggali yang masih bibit-bibit masih kecil, karena mereka belum terkontaminasi oleh Zumba, oleh tradisional atau apa itu. Nah, kalau mereka masih
polos, belum terkontaminasi dengan seni gerak yang lain, untuk di dansanya itu dia cepat. Oh, jadi lebih tepat lah ya. Karena kalau tradisional kan ya kakinya harus bengkok, harus tekuk. Nah, sedangkan kalau di dansa itu kaki tuh harus lurus apa segala macam. Nah, kalau mereka udah terlatih di tradisional dulu, itu agak susah untuk membentuk kakinya untuk lurus. Yang tadi basic tadi ya, basicnya harus betul dulu. Iya, cukup banyak ya murid-muridnya. Alhamdulillah, memang di sana kami lebih mengutamakan yang kecil-kecil ketimbang yang udah dewasa, karena yang kecil-kecil bibit masa depan dan jenjang karirnya masih panjang. Nah, jadi kita memang harus memupuknya dari kecil hingga dewasa. Nah, ketimbang mencari atlet yang sudah jadi tapi umurnya udah 25, 26, kadang mereka udah jadi, udah bagus, terus stop karena ada pernikahan, hamil atau apa segala macam, itu yang menjadi kendala. Jadi memang kita lebih memilih atlet-atlet yang masih remaja-remaja. Ya. Nah, dari atlet tadi, bukan atlet, artinya murid yang dibentuk oleh seorang Mas Asbar ini, ada nggak yang sudah menjadi, boleh dibilang atlet juga? Ada. Kebetulan dia sekarang jadi partner dansa saya sendiri. Wah. Ya. Dia dari umur 7 tahun, masih kelas 1 SD, udah ikut saya berlatih dari tahun 2012 sampai sekarang 2023. Dan dia sampai sekarang masih bersama saya. Dari dia masih murid, sehingga sekarang menjadi partner saya sendiri. Waduh, luar biasa. Dan sering ikut kompetisi juga ya sekarang, yang mengikuti jejak seorang Mas Asbar ya. Oke, terima kasih untuk waktunya Mas Asbar. Sama-sama. Lain waktu kita bicara lagi mengenai perdansaan.